Buah hatiku yang kembar ini, Anissa dan Anindya, menderita sakit yang tragis. Anindya menderita hidrosefalus, sedangkan Anissa, salah satu syaraf di otaknya terjepit. Buah hatiku yang kembar ini, Anissa dan Anindya, menderita sakit yang tragis. Anindya menderita hidrosefalus, sedangkan Anissa, salah satu syaraf di otaknya terjepit. Tuhan, berilah aku kesabaran untuk bisa menjaga anakku Anissa dan Anindya. Ya sedih, ya senang. Oh ya, nggih putra. Mau nggak tahu kalau kembar. Kalau sudah tahu kembarannya pasti saya ya sudah nerima. Mau tahu tanya kembar kan sudah di luar, tidak di dalam kandung. Inilah Anissa dan Anindya putriku. Walau usia mereka sudah 6 tahun, tapi berjalan pun mereka tak bisa. Anindya kepalanya kian hari kian membesar. Ia menderita hidrosefalus. Sedangkan Anissa, syaraf di bagian otaknya ada yang terjepit sehingga perkembangan motoriknya terganggu. Ya tidak seperti bayi-bayi lah. Ya dulunya sebelum sakit itu ya sepertinya normal, tapi kalau setelah sakit itu Pak kelihatan ada kelainan. Tak jarang Anissa dan Anindya merasa malu untuk keluar rumah, apalagi berkumpul bersama anak-anak seusianya yang sudah bersekolah. Ya malah kalau lihat kalau itu temannya kan itu sering temani sama ke sini ya dolan gitu, ya malah tambah kasihan. Perkembangan Nisa dan Nindya memang lambat jika dibanding dengan anak normal. Tapi ikatan batin dan kasih sayang di antara mereka terjalin kuat. Meski tak jarang seperti anak-anak lainnya, mereka juga sering berkelahi. Berantem. Yang nakal Nisa. Kenapa? Ya rebutan mainan. Si kembar Anissa dan Anindya adalah putri kedua dan ketiga kami. Aku masih ingat kejadian itu ketika usia kandunganku 8 bulan. Saat itu air ketuban di perutku pecah lebih awal, sehingga anakku lahir prematur. Anissa lahir lebih dahulu. Setelah Nisa lahir, aku tak tahu kalau masih ada 1 janin lagi di perutku. Masih ada 1 lagi. Gimana tuh? Di sini nggak bisa kayaknya. Kenapa tuh? Pas melahirkan 1 Nisa, bidannya bilang kalau kembar. Itu masih ada 1, ditunggu setengah jam tidak keluar, itu dibawa ke Melati. Segera kami pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Dan di rumah sakit baru ini lahirlah putriku Nindya. Yang Nisa 1,6,6, yang Nijian 2 kilo. Kurang sehat, katanya paru-parunya belum matang. Disuruh di inkubator itu setengah bulan.
Iya, ini dia diinfus ininya. Saya ya sudah khawatir kalau nanti sirahnya gimana. Tapi kenyataannya ya kenyataan. Bahagia tak terperi kami rasakan ketika memiliki 2 putri kembar. Terlebih Bagas, putraku yang tertua, sudah beranjak dewasa. Kok badannya panas? Mas? Saat itu badan Anissa panas. Aku harap sakit yang diderita anakku tak lama. Tapi berhari-hari panasnya tak turun-turun. Segera Anissa kubawa ke rumah sakit. Ini ya Mbak. Awalnya kan sesak. Ya saya katanya sakitnya keseleo, saya pijatkan di daerah Sragen. Dari Sragen itu nangis semalam suntuk itu nangis mau saya bawa ke Murwati ini. Terus tapi di Murwati seminggu enggak ada perubahan, malah parah, terus dibawa ke dokter Umi. Di rumah sakit kondisi Nisa semakin memburuk. Bahkan Anissa sempat mengalami koma selama 2 hari. Enggak dibilang ya, cuma itu sesak sama perutnya buncit, kembung, karena sama buang air besar. Sementara di rumah Anindya yang aku titipkan pada neneknya juga sakit panas secara tiba-tiba. Menurut ibuku ada keanehan pada kepala Nisa. Kenapa ini? Tani ini panas badannya ya? Ya, orang tuanya belum tahu itu setelah pulang, Nisa pulang gitu loh. Tapi kan enggak punya apa pikiran kalau itu besarnya karena penyakit gitu, enggak